Ini adalah keluarga Maxi Sela dan Isabella Suwo di kampung Boa Lobo, 37 km dari kota Mbai, ibu kota Kabupaten Nagekeo, Flores, Nusa Tenggara Timur. Di tengah pandemi COVID-19, ini adalah cara mereka bertahan hidup, yakni dengan mengonsumsi pangan lokal yang disebut odo. Di tempat lain disebut ubi gadung. Dan bagi yang tahu, ini adalah ubi beracun. Hampir setiap hari, keluarga Maxi keluar masuk hutan untuk mencari ubi beracun. Mereka harus berangkat pagi karena jarak yang ditempuh mencapai 8 km dengan bermotor dan berjalan kaki. Sebelum menghadapi racun dalam ubi, mereka harus menghadapi tebing-tebing yang curam dengan kemiringan hingga 45 derajat ini. Mau sini tu sekarang tu, mau imak petat, imak petat sini mau. Tantangan berikutnya adalah menghindari duri-duri di batang tanaman odo atau ubi beracun ini. Tapi keluarga Maxi tak hanya menggali dan mengambil. Mereka juga menanam kembali agar dapat dipanen di tahun berikutnya. Tanam kembali. Tanam kembali, tahun depan gali lagi. Tetap lokasi yang sama. Tetap ya. Tidak tanam. Mati. Tahun ini sebenarnya terpaksa karena dengan pandemi COVID-19 kita gali itu lebih awal, itu dari bulan April. Aprilnya kami sudah gali, terpaksa karena itu dia punya ubinya masih muda sekali, belum tua, terpaksa karena bahan pangannya sudah menipis, karena ini juga makan mengandung karbohidrat. Sehingga kami mulai gali bulan April lebih awal karena dengan masalah pandemi COVID-19. Untuk gali ubi odo ini sebenarnya itu dari turun temurun, warisan dari orang tua dulu. Bahwa gali ubi odo ini itu sebenarnya bulan 6-7 pas musim kemarau, saat panen itu secara rutin bahwa kami walaupun kami sudah panen, ada jagung, ada padinya, ada kita sudah panen, tapi ini menjadi rutinitas
setiap tahun kami pernah lakukan ini pada musim kemarau sekitar bulan 6-7. Kalau jenis ubi odo ini ya jenis ubi beracun. Kalau kelolanya tidak benar, tidak sesuai dengan aturan dari nenek moyang, dari leluhur kita, dia mengandung racun. Dan dia sangat berbahaya juga. Saya hidup dari konsumsi ubi ini, itu dari orang tua. Sebab ini bukan hal yang sangat nista, bahwa ubi beracun ini sangat mengecewakan masyarakat atau pemerintah, tidak. Ini warisan dari dulu, dan ini tradisi. Tahun ini sudah sebagian besar 90%. Itu masyarakat itu sudah keluar rumah, itu sudah mulai gali ubi odo ini konsumsi. Untuk sebagai makanan penahan hidup. Kalau kita hanya harap beras, ini bagaimana tidak bisa tahan. Karena ini jujur Pak, jujur untuk ini tahun, karena dengan kami yang gali ubi odo ini, bahwa aktivitas kami yang beli beras di kios ini sudah berkurang Pak. Ada orang yang mulai beli 50 kilo, 20 kilo sudah berkurang karena dengan gali ubi odo ini. Paling-paling 2-3 hari dia baru beli lagi 5 kilo, 3 kilo. Karena dengan ada ketahanan ini. Jadi pokoknya untuk menyangkut dengan situasi pandemi COVID-19, yang menjadi kendala itu ya bahan pangan. Itu beras menipis karena tidak ada pasar yang buka, sehingga akses masyarakat itu dia mau lari kemana. Ada yang di kebun, ada tomat, lombok, sayur-sayuran ada. Tapi kita mau jual kemana? Kita habis dimakan. Tidak dua, ternak pun ada. Tapi kita mau jual kemana? Uang mahas dari mana? Tidak ada. Daw imut kemana? Daw masalah. Untuk menghilangkan racunnya, itu kita harus iris secara tipis, itu hitung mili. Dia punya tebalnya itu hitung mili. Setelah iris, itu direndam dengan air garam selama 1 malam. Keesokan harinya itu kita langsung rendam di air. Air mengalir. Itu bukan kita rendam di kolam, itu di kali yang air mengalir. Sehingga menghilangkan air racunnya itu. Itu kita aduk itu sudah lama sekali Pak. Harus dilihat air janinnya keluar. Hilangkan warna putih, air beracun, itu rendamnya 1 malam lagi. Rendam di air mengalir di kali, 1 malam lagi.
lah.